Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru SDN Lune. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 8 SDN Negeri Lune. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat pemaparan, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam refleksi, dan yang ketujuh adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut mengantarkan kita sampai ke penghujung acara nanti tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fani. Kepada hadirin disilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Winarsa Jaga, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal awwalin wal akhirin wa syarif radhiyallahu tabaraka kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mu'ayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa tadillana biha min jami' hajjat
وتدهرنا بها من جميع الشيطان وترفعنا بها عندك أعظم درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع خيرات في حياتنا بعد الممات. اللهم إنا نسألك ذوقا بما جرى بمقادير. اللهم ما سألك منه شهدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزيم مغفرتك وسلامة من كل اسم ونعمة من كل بر. اللهم قبلا بالحجة يا الله. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Isa Ababa. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lumbir, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Lumbir. Yang pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolak berilmi dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Lumbir. Salam dan sholawat mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir. Ibu bapak yang kami hormati, izinkan kami akan menyampaikan pemaparan tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Lumbir. Hari ini Temanggung tanggal Selasa tanggal 18 Juli 2023. Yang pertama, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Apa nanti bedanya dengan peraturan kelas? Ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah karena keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Memakai helm itu bukan karena aturan dari polisi, tetapi keyakinan kita karena lebih kepada keselamatan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan.
Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, coba kita akan mempraktikkan tentang prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, ini adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Contohnya, di dalam kelas apa? Peraturan di dalam kelas yang tidak membawa buku apa, Bu Kris? hukumannya. Peraturan di dalam kelas apa, Pak? Tidak boleh makan minum. Tidak boleh makan minum, betul. Peraturannya tidak boleh makan minum. Selain itu, tidak boleh gaduh di dalam kelas. Berarti apa? Biasanya yang kemarin itu tidak boleh datang terlambat. Itu contoh peraturannya. Okay. Yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Setelah peraturannya terbuat, nanti dituliskan di dalam poster atau kertas. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau yang tadi dilarang ramai di dalam kelas, kalimat positifnya menjadi belajarlah dengan tenang. Sip, bagus. Kalau tadi apa? Dilarang makan minum, kalimat positifnya makanlah setelah waktu istirahat. betul, makan dan minum pada waktu istirahat, kalimat positifnya. Kalau yang tadi jangan ramai di dalam kelas, kalimat positifnya menjadi apa tadi? Belajarlah dengan tenang. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan yang kita ambil dari itu Kasih sayang. nilai kebajikannya adalah menghargai, menghormati. Dari peraturan diturunkan menjadi keyakinan, menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan. Kemudian langkah berikutnya apa? Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh tadi, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Pun ada gambaran dari peraturan menjadi
kalimat positif menjadi keyakinan. Yang dilarang, tidak boleh dirubah menjadi kalimat positif. Terus diungkap, ambil nilai kebajikannya itu apa? Dilarang datang terlambat. Kalimat positifnya datang tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah disiplin, betul. Disiplin atau bisa masuk kepada menghormati orang lain. Kemudian langkah berikutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah. Langkah selanjutnya adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Betul, banyak peraturannya. Hanya dirangkum menjadi keyakinan kelas itu sudah mencakup seluruh peraturan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Banyak aturan telah jadi lupa. Kemudian setelah keyakinan kelas diselesai di luar, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Yang terakhir, keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ada gambaran? Ada gambarannya? Merubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Tadi sepertinya Bu Rizka sudah ada kesepakatan kelas. Kalau yang tidak mengerjakan PR apa? Ya, itu maksudnya nanti konsekuensi. Oke. Besok dirubah jadi kalimat positif. Ada perubahannya, ada perubahan untuk kelas 5 kurikulum merdeka. Ini contohnya. Hasil keyakinan kelas: bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Contohnya, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Ini nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab. Bersikap jujur. Ini di dalamnya ada peraturan dilarang mencontek, dilarang apa ya? Dilarang membuka buku. Itu masuk dalam ini, bersikap jujur. Mengerjakan PR harus di rumah, bukan di sekolah. Kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nilai kebajikannya apa? Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, menghargai. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Jelasnya sopan dan menghormati guru. Kemudian saling tolong menolong. Nilai kebajikannya tolong menolong, peduli. Nilai kebajikannya peduli. Yang terakhir, hidup rukun dengan teman. Toleransi masuk. Hidup rukun dengan teman. Terus punya gambaran dari keyakinan kelas. Mumpung ini masih di awal tahun baru, tahun pembelajaran, sangat diperagakan membuat keyakinan kelas. Anak-anak dilibatkan, kelas kita mau seperti apa itu silakan Bapak Ibu wali kelas.
anak-anak juga terlibat membuat keyakinan kelas. Itulah hasil keyakinan kelas. Kalau Ibu punya gambarannya untuk nanti bisa diterapkan di setiap kelasnya. Melibatkan keyakinan kelas, melibatkan anak-anak biar senang, biar bisa disepakati. Keyakinan kelasnya nanti bisa dijalankan bersama. Seorang guru ini yang pertama adalah posisi kontrol pertama adalah penghukum. Coba dibaca dulu nanti saya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menerapkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu aja salah. Pasti selalu yang Pasti selalu yang terakhir selesai. Anda itu sampai ya naik. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Cara dia maksudnya guru ya. Gitu. Ini penghukum itu biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Bisa mempraktikkan Chris? Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Terus disampaikan kayak semua. Sambil tunjuk-tunjuk ya, marah-marah posisi penghukum. Tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ini hasilnya kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan memberes kendaraan tersebut dengan paku. Mesti efeknya seorang pada posisi kontrol penghukum menjadi murid menjadi dendam. Kemudian posisi berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Oke. Pembuat merasa bersalah itu nadanya suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam.
dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini malah dipermalukan, itu malah ternyata dampaknya lebih bahaya ya. Yang ketiga posisi adalah sebagai teman. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu. Ayo ingat apa ini ya? Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Untuk hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau kita memposisikan sebagai teman, dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Dari ketiga ada gambaran? Ada? Pernah kita merasa di mana, di posisi yang mana? Penghukum, merasa bersalah, teman. Tiga-tiganya. Makanan kita 5-5-nya. Nanti, Paling sering tuh itu penghukum. yang paling sering mana Bapak? Kelas 5 itu penghukum, Pak. Penghukum. Awal-awal. Sama. Kemarin pas di logo itu juga ada. Kebanyakan guru itu penghukum. Kebanyakan penghukum sama membuat merasa salah. Datang terlambat, diisin-isin di depan kelas ya. Terlambat. Meskipun dengan bahasa yang halus. Ini kalau di posisi teman ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid bisa tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, posisi guru, posisi kontrolnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya yang diajukan seorang pemantau seperti itu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Posisi pemantau. Dia berdasarkan konsekuensi atau peraturan. Ada gambaran posisi pemantau? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau dulu seperti guru BK ya, pemantau itu salah, skor berapa, catat. Nggak bawa buku, catat. Sepatunya nggak hitam, catat. Pemantau konsekuensinya apa?
Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru adalah dalam mengontrol murid. Di posisi pemantau ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Itu contohnya percakapan antara guru dan muridnya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nih, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Kalau murid diperlakukan seperti ini, bagaimana menurut Bapak Ibu? Nyaman? Merasa dihargai? Ya sadar kok nyaman sih Pak. Nyaman ya? Karena Muridnya Pak. dia tahu konsekuensinya apa. Betul, menyadari konsekuensinya apa. Saya datang terlambat, berarti nanti mengerjakan. Sadar. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya. Murid tetap dibuat, tapi juga apa ya? Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Oh, ada, tetap ada kan ini. Ada tidak nyamannya ya. Panjang tidak istirahat saja dia jadi apa? Tinggal di kelas mengerjakan tugas. Nah, yang terakhir ini yang kita harapkan, posisi manajer. Posisi yang kelima adalah manajer. Ini yang paling sulit. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid yang menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Posisi manajer. Ada gambaran? Posisi manajer harusnya tindakannya seperti apa? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas. Posisi manajer, ketika keyakinan sudah terbentuk tadi, maka ketika ada murid yang melanggar, pertanyaannya seperti itu, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak langsung dimarahi dan sebagainya. Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ditanyakan, diekspor dari murid, alasan terlambat kenapa, terus diberi penguatan. Nanti pada restitusi, nanti ada videonya.
Manajer dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Seperti itu ya, manajer. Pada posisi manajer, suara tulus baiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang. Maksudnya apa ya? Berkaca. Oh, bertenteng. Oke. Kalau bertenteng itu atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, manajer itu fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi apa, Pak? Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga Untuk berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di restitusi menanamkan disiplin positif pada murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa nggak Pak? Ini bukan diselalu Iya. dari kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kaum mereka dan bisa dipahami. Nggih, bisa ditangkap ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Disadarkan dengan kesadaran dirinya sendiri, bukan paksaan. Langkah-langkah dari segitiga restitusi itu dimulai dari bawah. Menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, diawali dengan menstabilkan identitas. Paham ya? Distabilkan identitasnya. Duduk gue wae sing wis tau salah. Kemudian ke sebelah kiri, langkahnya setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditakoni alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, langkah restitusi terakhir adalah keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, seperti tadi pada posisi manajer itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tuh. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya di situ, restitusi. Oke, kita lihat videonya lagi ya. Untuk berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di restitusi menanamkan disiplin positif pada murid. Kenapa nggak Pak? Ini bukan diselalu Iya. dari kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kaum mereka dan bisa dipahami. Nggih, bisa ditangkap ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan,
namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Disadarkan dengan kesadaran dirinya sendiri, bukan paksaan. Langkah-langkah dari segitiga restitusi itu dimulai dari bawah, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, diawali dengan menstabilkan identitas. Paham ya? Distabilkan identitasnya. Duduk gue wae sing wis tau salah. Kemudian ke sebelah kiri, langkahnya setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditakoni alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, langkah restitusi terakhir adalah keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, seperti tadi pada posisi manajer. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya di situ, restitusi. Oke, kita lihat videonya lagi ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William James, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal.
Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4.
mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang amat murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Memecahi masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Dari dua tadi, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan apa yang terakhir, tiga restitusi ini punya gambaran. Nanti bisa penerapannya di kelas. Bapak Ibu masing-masing wali kelas bisa buat keyakinan kelas, terus memposisikan posisi kontrol kita terhadap murid. Monggo, mau yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Terus usahakan ketika ada permasalahan murid melakukan restitusi. Itulah kesimpulan pada pemaparan budaya positif di sekolah kita. Semoga ada manfaatnya. Kedepannya murid-murid kita akan menjadi murid yang lebih baik, lebih berakhlak mulia, murid yang merdeka, murid yang bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara refleksi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Guru Penggerak SD Negeri Lungge yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Lungge yang saya banggakan, saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita boleh melaksanakan tugas di sekolah bisa pemahul ilmu. Kita ikrarkan dengan kalimat tahlil alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, tadi kita sudah mengikuti, mendengarkan desiminasi dari guru penggerak, yaitu Bapak Isa Ababa. Sangat menarik sekali, bagus. Tadi ditayangkan video 5 posisi kontrol ditayangkan video lah. Iya Bu Friska, menurut pengamatan saya ini hampir semua guru di lingkungan kita seperti itu. Karena apa? Karena pendidikan di Indonesia ini adalah warisan dari penjajah kolonial. Orang di sekolahan itu dulu yang pertama membuat itu adalah Belanda. Zaman dahulu otomatis pendidikannya masih pendidikan Belanda. Nah, pendidikan yang sangat keras, sedikit-sedikit dipaksa. Kita ingat juga bahwa pendidikan itu masih terbawa warisannya jadi mengalir di dunia pendidikan kita. Nah, kita ingat betul pada waktu kita dulu zaman kita sekolah, kita kecil, saya yang paling tua di sini. Nah, ono sing anak dihukum ngadet. Ingat atau tidak ibu-ibu, bapak-bapak? Ingat, ada. Sering mendengarkan cerita seperti itu. Bahkan berdirinya di depan kelas dengan mengangkat satu kaki. Nah, kemudian ada anak yang dihukum, yaitu membersihkan WC. Masa akeh banget. Nah, saya juga pernah melihat itu di SD Manding. Lah, sama Pak ngomong, wah kalau senang dulu betul nggak PR kamu dawi, ngasih WC. Tapi anak itu bermacam-macam tanggapannya. Ono sing seneng dolanan banyu, tapi ada yang sedih. Nah, Pak Isa, saya berterima kasih kepada Pak Isa bahwa Pak Isa datang tepat waktu di sekolah kita, yaitu pas ajaran baru. Monggo Bapak Ibu, ini nanti kegiatan yang baik, ilmu yang baik dari Pak Isa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kita buat kesepakatan yang menjadi keyakinan. Nanti ibu-ibu bisa menugaskan ke anak-anak. Ini menulis nomor 1 kelompok ini, kelompok 2 menulis ini, yang ini dengan kertas buffalo warna hijau misalnya, yang ini warna oranye, yang ini anak-anak akan senang sekali membuat kesepakatan itu. Kita hargai sekecil apapun karya anak kita tempelkan. Ini tulisan kelompok 1, kelompok 2 lah, contohnya seperti hasil keyakinan kelas 5. Nanti Bapak Ibu guru yang membagikan kertas, anak-anak menulis, kita tempelkan di papan tulis, kita hargai. Ini akan menjadi indah dan semakin tertib. Terima kasih Pak Isa sudah berbagi ilmu dengan Bismillah, semoga semua
semuanya berjalan lancar. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Nanti akan diterapkan di kelas kita masing-masing. Kedepannya sekolah kita akan menjadi lebih baik, anak-anak kita akan lebih baik pula, lebih cerdas, lebih tahu diri, mempunyai sikap gotong royong yang baik, mempunyai sikap hidup rukun dengan teman yang baik, dan lain sebagainya. Sehingga SD Lungge nanti dapat mempresentasikan di kelas sebagai manajer yang baik. Bapak Ibu guru SD Negeri Lungge dapat menjadi sebagai manajer yang baik yang bertanggung jawab, sehingga akan terciptalah pendidikan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui tanpa halangan suatu apapun. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.